poin yang harus dikejar. Tapi kita lihat terlebih dahulu area-area Sanhok yang pastinya nanti akan menjadi tempat dari saksi, menjadi saksi juga maksud saya dari pertarungan-pertarungan, dari fight-fight yang akan terjadi intens kalau kita berkaca dari dua Sanhok yang sudah terjadi di hari yang kedua dan juga di hari yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, ini dia match yang keempat, Sanhok, match yang menentukan. Selamat menyaksikan. Let's go! Buat teman-teman yang lagi nonton, sekali lagi jangan lupa di like, jangan lupa di share, dan jangan lupa didukung. Live chatnya jangan sampai hilang tulisan hashtag emas untuk Indonesia, Indo Pride, dan juga Gaspol. Terus di spam di kolom live chatnya. Kita sudah menyentuh angka 72.000 likes. Naikin lagi kaliku ya, targetnya kita tes 80.000 like, kira-kira bisa tembus atau enggak, kita umpamakan 1 like 1 doa tentunya. Ya, itu yang kita harapkan terjadi. Semoga sejalan dengan like yang banyak, doa yang mengiringi Indonesia juga banyak, dan juga Indonesia akhirnya bisa menambah banyak pundi-pundi poin. Di match kali ini kita lihat bagaimana Indonesia 1 seperti biasa turun di Camp Alpha. Mereka sudah membuka parasutnya, bahkan sudah ada yang touchdown. Harusnya itu adalah seorang Red Face, dikelilingi oleh pemain-pemain Myanmar 1. Harus hati-hati Red Face, karena di dekatnya banyak pemain Myanmar. Ya betul, dan gue ngelihat sebuah hal yang unik terjadi di Indonesia 2, di mana Spavel tidak bermain. Yang bermain adalah Ryzen, Genfos, Luxi, dan juga Jaden. Gue kurang mengamati, apakah di 2 hari kemarin Spavel tidak bermain di Sanhok atau baru kali ini, Sanskuy? Ya, kemarin juga saya belum terlalu melihat dari Spavel karena tidak terlalu terspot Spavel untuk di Sanhok yang kemarin. Kemarin kita melihat Sanhok yang cukup gemilang itu Potato dan juga Alan dari Indonesia 1 justru. Ya. Ini yang sangat mendebarkan juga dengan adanya beberapa perubahan yang terjadi untuk timnas kita, baik timnas 1 atau timnas 2. Tapi yang kita harapkan adalah hasil yang terbaik. Hasil yang benar-benar harus kita apresiasi. Medali apapun itu, ada ataupun tidak adanya medali, tentunya kita bakal mengapresiasi perjuangan dari para pemain timnas 1 dan timnas 2. Tapi Red Face, seperti yang sudah dibahas di awal tadi, kali ini cukup berdekatan. Ada 1 lawan di sekitar mereka, pergerakan juga tidak terlalu terburu-buru, diberikan follow up langsung dari Potato juga, dan 2 atlet Indonesia ini langsung bergerak menuju ke tempat yang lebih aman lagi, dan ternyata adaptasi dilakukan oleh Ina 1. Mereka turun di bagian Camp Alpha, seperti yang terjadi kalau kita melihat PMPL yang ini diamanin sama Alter Ego Limax. Ya, terlihat sekali bagaimana Pulau A masih menjadi pulau untuk 3 tim saja, Indonesia 1, Myanmar 2, dan juga Myanmar 1. Hal ini juga yang membuat Myanmar 2 dan Myanmar 1 sering bertemu di awal-awal atau di mid game-nya nanti saat mereka harus menuju ke area circle yang saat ini circle-nya justru menjauhi. Indonesia 1 berada di area sebelah kanan. Camp Charlie yang diisi oleh Indonesia 2 masih masuk ke dalam circle, tapi hati-hati Indonesia 2 karena ada Vietnam 2 yang berada di dekat mereka. Yap. Harus berhati-hati tentunya karena tinggal 2 game lagi. Apalagi kalau kita lihat dari beberapa tim, dari beberapa negara juga mereka sudah dalam posisi kejar-kejaran poin yang semakin ketat lagi. Tentunya nggak banyak kesempatan yang mereka punya dengan 2 match yang tersisa ini. Melihat perolehan poin di mana 1, 2, dan 3-nya dikuasain oleh Vietnam, Indonesia 2, dan Indonesia 1. Myanmar menyusul. Sebenarnya nggak terlalu jauh nih. Poin dari Myanmar 1 dan Indonesia 1. Makanya Indonesia 1 nggak boleh terlena dengan poin yang mereka dapatkan sekarang. Harus tetap fokus, harus tetap konsisten demi menyumbang medali kembali untuk Indonesia di SEA Games ke-31 ini, ke-31 ini. Ya, Myanmar juga terus berada di area-area atas Hatin ini dia yang sedang diambil oleh King dan juga pemain-pemain Myanmar 2 tim yang tadi baru saja mengamankan winner chicken dinner di Erangel yang kedua, di match yang ketiga. Manke juga bergerak, dia masih ada di Hatin. Kalau di hari yang kemarin, area Kau, area sebelah kanan dari Hatin sama-sama di utara itu yang menjadi ending dari circle-nya. Kita akan lihat nanti seperti apa area di akhir circle karena utara atau area Kau itu juga masih masuk circle, dan hal itulah yang membuat Vietnam 1 cukup kuat karena mereka berada di Paradise atas kanan juga. Betul, dan beberapa hal yang gue khawatirkan adalah mungkin dari tim-tim yang memang terlihat cukup sulit untuk mengejar posisi medali dalam arti itu 1, 2, dan 3. Ini yang gue takutkan adalah permainan Nothing Tulus yang akan mereka mainkan dengan kayak bodo amat lah, main aja udah Nothing Tulus aja, nggak usah mikirin poin lagi. Itu yang gue khawatirkan karena tadi kalau kita lihat dari Vietnam 2 sendiri, mereka turun cukup berdekatan di arah Camp Alpha. Itu yang gue sedikit deg-deg-ser, apakah bakal ada pick off commit dari Vietnam 2 ini atau memang ada rencana lain yang sudah mereka susun tentunya untuk membuat
ya pergerakan-pergerakan nothing tulus seperti yang gue bilang tadi. Ya, tapi kalau kita lihat saat ini menuju ke area in-game-nya Jesus, bergerak dia, proning, bangkit kembali, proning lagi, berdekatan dengan pemain-pemain dari Filipina, melakukan tembakan pastinya dengan sebuah KBZ dan mudah saja untuk mendapatkan satu pemain dari Filipina 2, tapi balasannya juga terlalu sakit dan Jesus langsung dihukum oleh seorang Shazam, langsung tumbang di sana, 1 dibalas 1 untuk Filipina dan juga Laos. Ya betul, backup dari Shazam juga masih agak sedikit terlambat kali ini. Sudah mulai memasang granat, akan dilemparkan ke depan sana. Tapi pergerakan demi pergerakan juga sudah mulai dibangun oleh pemain-pemain dari Filipina, membuat posisi mereka tentunya tidak terlihat dari berbagai sisi. Filipina kali ini sepertinya mereka bakal langsung mendapatkan sebuah confirm elimination, namun masih tertutup dengan adanya rumput yang terlalu tebal. Ya, terus kita pantau, terus kita lihat duel yang terjadi antara Filipina 2 dan juga pemain-pemain dari Myanmar. Tapi kita berpindah menuju ke arah tempat yang berbeda. Honda mendapatkan 1 confirm elimination. 1 poin didapatkan untuk Laos 1. Sementara ini kita lihat Laos 1 memang masih berada di peringkat 15. Tapi mereka terus berjuang untuk bisa naik lebih tinggi lagi dari klasemennya. Ini yang terlihat berbeda ya. Kalau kita lihat di game-game sebelumnya Laos 1 kayaknya bermain lebih taktikal, mereka bermain lebih objektif, tapi kali ini kalau kita lihat dari Laos 1 mereka terlihat lebih agresif gitu untuk langsung melakukan perang di early game. Agak sedikit berbeda gameplay yang mereka lakukan, dan ini yang tadi sempat gua komentarin, takutnya beberapa tim yang memang sudah sulit untuk mengincar posisi medali. Mereka mainnya nothing tulus, jadi mengejutkan tim-tim dari negara lain tentunya. Ya, dan saat tim-tim yang sudah nothing tulus itu bermain dengan cukup barbar, Indonesia harusnya bermain pragmatis, nunggu saja. Yang penting late game dulu seperti yang sudah mereka lakukan sedari match yang pertama sampai match yang ketiga tadi. Dan kita lihat saat ini, 1 pemain Indonesia tersungkur ke arah tanah. Itu adalah seorang Jaden, harusnya Ryzen maksud saya, yang sudah dibangkitkan oleh Jaden. Tapi Global berada di tempat tersebut, harus hati-hati. Karena tidak cek di mana adanya Global dan DBS jatah menuju ke area depan. Tapi Global berhasil dipulangkan oleh pemain Indonesia. Ini dia, sebuah taunting yang dilakukan oleh Jaden. Niat happy birthday malah dia yang dipulangkan ke arah lobby. Untung respon dari Jaden bener-bener gacor banget coy. Langsung merespon dengan cepat, prone shoot. Sebuah respon yang sangat-sangat cepat. Ini kalau kita main game bola, ini udah rata kanan. Semua 9, semua respon tercepat dari Jaden barusan dia lakukan. Wah, gila. Itu yang terjadi. Kita lihat bagaimana refleks cepat langsung ngeflick tadi senjata yang dimiliki oleh Jaden, dan memang DBS yang penting jangan prefire. Itu yang tadi dilakukan oleh pemain-pemain dari Brunei, dan kita lihat juga kali ini Galaxy ternyata mendapatkan maksud saya 1 pemain, tapi dia juga tersungkur dan menjadi confirm elimination 2 kali. Kita lihat Brunei gagal memainkan DBS-nya. Ya, itu dia. Lagi-lagi kita melihat permainan DBS, tapi kayaknya untuk di game yang keempat ini, di hari yang terakhir, permainan DBS kurang efektif lagi, kuy. Ya, karena memang tadi DBS dari pemain-pemain Brunei mencoba untuk melakukan prefire, dia nembak duluan, tidak menyambut seperti Brunei di match-match sebelumnya. Ini yang membuat mereka nampaknya, kalau percobaan pertama DBS gagal, itu yang menjadi malapetaka mereka dengan mudah ditangkap oleh lawan-lawannya. Yang paling bahaya sebenarnya 2 peluru pertama dari DBS, karena itu speed dari tembakan pertama sama tembakan keduanya bener-bener cepet banget. Yang biasanya langsung ngebuat orang knock and valid no debat. Tapi kali ini berpindah menuju ke arah Zico dengan menggunakan M4-nya. Granat sudah mulai dilemparkan ke depan sana. Masak tidak terlalu lama, namun Jumper berpindah ke tempat yang lebih aman lagi. Sementara Zico bakal memasak granat yang kedua, dilontarkan kembali menuju ke bagian seberang dari gudangnya. Tapi masih belum bisa mendapatkan sebuah trade off antara Malaysia dan juga Brunei. Namun di bagian lain ternyata Marnet berhasil mendapatkan 1 pemain dari Kamboja. 1 persatu sudah mulai tumbang dan sudah mulai terjadi peperangan di berbagai sisi. Ya, kita bersyukur Indonesia belum knockdown sama sekali. Tadi sudah knockdown 1 sebenarnya, tapi masih bisa dibangkitkan dan belum ada yang kurang, belum ada yang hilang 1 pemain dari Indonesia. Biarkan saja negara lain berperang, biarkan saja ya tim-tim lain untuk fokus melakukan peperangan di tempat-tempat yang berbeda. Indonesia fokus untuk bermain pragmatis dulu aja nggak apa-apa, karena ini Sanhok. Ya, betul. Cukup sulit untuk kita maju ke depan terus-terusan nyari elimination. Mending kita nunggu saja sampai late game, baru saat momentumnya tepat Indonesia keluar untuk mendapatkan elimination demi elimination. Gua setuju banget, apalagi kalau kita perhatikan dari tadi banyak banget cacing-cacing gaming yang sudah mulai dimainkan dari early game, ketika memang sudah ada banyak tim yang rotasinya lebih cepat dibandingkan Sanhok sebelumnya. Dan kali ini kita berpindah menuju ke arah Kamboja. Stalker masih menahan di balik sebuah batu, sementara Marnet masih mencari keberadaan dari pemain-pemain Kamboja, dan Stalker mengupayakan sesuatu dengan melakukan smoke setup untuk menutup angle dari arah Myanmar. Tapi Myanmar masih belum bergerak dari tempatnya, masih stay begitu saja, dan malah Marnet terlihat semakin agresif. Tapi di arah lain, Brunei 2 dipulangkan ke arah lobby, menjadi santapan lezat untuk beberapa tim yang memang sudah mensandwich posisi dari Brunei 2. Ya, Marnet masih terus mencari di manakah Kamboja berada. Belum terlihat pemain-pemain dari Kamboja, tim yang cukup menyulitkan lawan-lawannya tadi di match sebelumnya di Erangel. Dan kita lihat saat ini
Circle terus berada di area sebelah kanan karena memang ini baru circle yang pertama. Terlihat juga rotasi dari masing-masing tim sudah mulai mendekat ke arah center dari circle-nya. Ya, terlihat meyakinkan sebenarnya strategi yang dibangun oleh timnas 1 ya, karena mereka bermain sabar banget. Mereka bakal mengumpulkan semua healing yang ada di bagian Kepulauan Alpha, lalu mereka akan sedikit melakukan scrapping juga di area sekitar tambang dan juga ruins, di mana rata-rata tim sudah masuk ke bagian seperempat circle ini harusnya bakal mempermudah rotasi mereka ketika mereka ingin masuk ke dalam zona. Ya, dan tadi satu pemain dari Myanmar yang memang selalu melakukan pick dan terlalu terbuka. Marnet tertumbang ke arah tanah, ditumbangkan, dihukum oleh pemain-pemain Kamboja, tapi balasannya terlalu sakit dari seorang Isaac. Bahkan Isaac juga saat ini masih terus melakukan jiggle-jiggle kanan kiri membuat sulit Astro untuk bisa mendapatkan pemain yang juga sekaligus menjadi coach tim Myanmar, tapi dihukum oleh seorang Astro dan tumbang satu pemain penting yang dimiliki Myanmar, yaitu Isaac. Baby Loki menjadi harapan terakhir untuk Myanmar 1 bisa bertahan di match kali ini. Sama-sama last man standing, mau healing nggak sempat karena bakal langsung ditabrak begitu aja. Sebuah front shoot yang masih belum berhasil membuat Loki mampu memiliki waktu untuk menyelamatkan 3 anggota lain yang sudah ditumbangkan oleh Kamboja. 1 tim kembali dipulangkan karena lobby 14 tim tersisa, tapi ada 4 elimination yang sudah dikumpulkan saat ini oleh Myanmar 1. Berbahaya tentunya karena Myanmar 1 poin mereka tipis untuk mengejar Indonesia 1 atau timnas 1. Ya, berbeda 4 poin saja untuk sementara waktu. Myanmar 1 dan juga Indonesia 1. Bahkan Indonesia 1 kali ini kita melihat masih bermain di area blue zone, masih terselimuti oleh blue zone di arah Pulau A. Tadi Microboy justru menuju ke arah Hatin, berada di arah atas, sehingga dia bukannya masuk ke area circle, dia menjauhi area safe zone-nya. Kita lihat juga saat ini pemain-pemain dari Filipina 2 memantau saja keberadaan dari lawan-lawannya yang berada di area depan. Belum ada tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Filipina karena tadi yang datang itu adalah newbie. Rekannya yang lain atau Filipina yang lain itu masih berada di sisi berbeda dari bukit ini. Ya, tapi ini udah saling berdekatan loh antara Filipina 1 dan juga Filipina 2, namun mereka masih belum bersinggungan, masih belum berpapasan untuk saling bertukar peluru panas. Semua menahan di tempat mereka masing-masing. Ini yang gue bilang, Kuy, kalau kita lihat di setiap turnamen ya, makin sedikit jumlah match yang tersisa, semakin pasif gameplay yang berjalan. Kecuali buat tim-tim yang memang sudah nothing tulus. Ya, sangat sepakat sekali seperti yang terjadi juga di SEA Games ke-31 Vietnam 2021. Semua tim nampaknya yang masih berada di peringkat-peringkat atas atau masih mungkin untuk mendapatkan medali di match kali ini, di match yang keempat ini, mereka sangat-sangat lambat dalam bermain. Menjaga temponya, mereka bermain pragmatis semuanya, hanya yang penting masuk circle. Dalam circle mereka diam terlebih dahulu. Kalau dipaksa keluar sama circle-nya, baru mereka akan coba bergerak. Seperti yang juga dilakukan oleh pemain-pemain dari Malaysia 2, dari Yuhai, Demrut, dan juga yang lainnya. Ya, baru lo bahas masalah setup dari Malaysia, tiba-tiba sekarang dari Demrut sudah mulai memantau pergerakan dari arah Myanmar. Ini Myanmar 1 yang rotasi kayaknya nggak sadar kalau ada Demrut di bagian compound seberang mereka. Ada 1 orang yang lewat di bagian jalan, namun enggak lagi mau bilang enggak jadi enggak ada tembakan sama sekali yang dibuka oleh seorang Demrut. Membiarkan begitu saja, namun orang terakhir one sec di pick off begitu saja. Demrut merespon dengan cepat, keluar dari area kompon yang berbeda ke bagian lain, ingin mendapatkan sebuah confirm elimination, tapi ternyata angle-nya tertutup dan sedikit ada counter attack, counter shot datang dari Myanmar 1 ke Malaysia 2. Ya, ini adalah knock yang kedua kalinya yang dialami oleh pemain dari Myanmar, yaitu one sec. Pastinya akan lebih cepat lagi bleeding out yang dia rasakan kalau sampai knock untuk yang ketiga kalinya. Tapi kita lihat juga QB mencoba peruntungannya, melakukan press menuju ke arah pemain-pemain dari Myanmar. Terus diberikan pressure dengan peluru-peluru panasnya. Belum ada knockdown yang kembali dialami oleh Myanmar, tapi Myanmar tidak tinggal diam. Myanmar juga membalas tembakan yang dilakukan oleh Malaysia 2 karena Marnet masih berada di sana dan Marnet berhasil untuk melakukan penyeberangan, tapi Baby Loki tertangkap oleh seorang Snipes. Dapat 1 lagi, namun ini adalah kenok tambahan setelah tadi yang kenok berhasil di revive. Masih bisa di revive dengan tenang karena mereka semua berada di area compound yang cukup aman. Belum ada angle tipis lagi yang dipunya oleh Malaysia untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. Baby Loki kembali lagi bangkit dan ini kembali lagi full dengan keempat anggota dari Myanmar 1. Ya, bergerak juga saat ini pastinya pemain-pemain dari Myanmar dan juga Malaysia. Bahkan Yuhai sudah dikirim untuk melakukan sebuah flank menuju ke arah kiri dari permainan Myanmar. Tapi kalau kita lihat kali ini Malaysia kembali melakukan regroup. Yuhai dikirim untuk mundur dulu karena mereka masih akan coba menguasai compound ini terlebih dahulu. Ya, itu Yuhai yang mau maju, gue yang deg-deg loh. Karena tiba-tiba yang 3 masih stay di compound, dia udah mulai open vision ke depan sana. Gue kira dengan open visionnya Yuhai bakal di follow up dengan cepat gue, tapi ternyata pergerakan yang lebih berhati-hati diamankan oleh Malaysia 2.
Mengingat kalau kita lihat dari arah leaderboard, Malaysia 2 ada di peringkat ke-8 dengan 108 poin dan ini poinnya masih sangat possible dengan 2 game yang tersisa untuk mereka maksimalkan, setidaknya mereka bisa naik ke top 3. Tapi ya gitu, yang dikejar adalah poin aktif, bukan poin mati. Ya, bahkan kalau kita lihat saat ini Indonesia 1 menjadi satu-satunya tim yang masih berada di area blue zone. Nampaknya mereka menganut sistem ada bunglon nyender di taman, blue zone adalah teman. Itu dia. Gue kira Blue Zone adalah kawan, tapi Blue Zone adalah teman. Sama aja. Karena memang kalau kita lihat dari permainannya Timnas 1, mereka sangat akrab dengan Blue Zone ya. Ini anteng aja sampai Blue Zone yang ketiga. Belum ada upaya untuk masuk ke dalam circle. Bahkan Cowboy juga masih asik dalam melakukan looting. Tapi dari Indonesia 2, mereka sudah mulai melihat pergerakan dari tim Filipina. Ada beberapa open fire yang sudah mulai dilakukan dari seorang Luxi, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Dan posisi dari Timnas 2, mereka masuk ke tengah circle yang ketiga, Sanskuy. Ya, terus kita lihat saat ini pergerakan demi pergerakan yang dilakukan oleh berbagai negara, oleh berbagai tim. Salah satunya adalah pemain-pemain dari Vietnam 1 yang berdekatan tadi dengan Thailand, tapi belum ada tembakan yang dilakukan oleh kedua tim tersebut karena ternyata masih ada jarak di antara keduanya. Myanmar juga berada di dekat dari Thailand, tapi justru Myanmar seakan menjauhi tempat yang ditempati oleh Thailand tadi kalau kita lihat dari minimapnya. Betul, mereka kayaknya nggak mau buang kesempatan sih. Setelah mereka mendapatkan 4 elimination di early game tadi, tentunya ini bakal membuka kesempatan mereka banget. Kalau misalkan mereka ingin bermain lebih ngotot lagi untuk mengumpulkan poin supaya mereka bisa masuk di posisi medali di antara 1, 2, dan 3 ini. Karena poin mereka yang paling mepet untuk bisa sedikit menggeser dan mengganggu leaderboard yang sudah diamankan oleh Timnas 1 tentunya. Dan Myanmar 1 lagi-lagi mendapatkan sebuah knockdown namun masih belum bisa dipulangkan karena lobby. Terbatas dengan vision yang mereka miliki. Berbeda halnya dengan Vietnam 2 kali ini yang sudah mendapatkan tempat di arah selatan circle yang ketiga. Myanmar bergerak pastinya ada satu knock yang terjadi di area dari permainan tim Thailand. Satu pemain Thailand harus segera diselamatkan, tapi ada pressure juga yang diberikan oleh Wansek. Ini ada pemain yang cukup aktif dari tadi kalau kita lihat. Tidak berhenti dia untuk memberikan pressure, tidak diam dia di tempat yang sedang dia mainkan. Terus melakukan tembakan, terus membangun awareness, dan terus pastinya untuk menginstruksikan kepada pemain-pemain Myanmar 1 agar bergerak lebih dalam lagi di area circle-nya. Ya betul, ini deg-degser semuanya ya, apalagi buat tim yang kurang lebih sekarang ada di peringkat top 6. Karena masih sangat possible untuk mereka masuk di posisi medali. Dan Sanskuy, kita sudah menyentuh angka 300.000 viewers. Gokil banget, terima kasih banget yang udah datang dan mendukung Timnas Indonesia untuk PUBG Mobile. Yang nonton jangan lupa doakan Timnas supaya bisa membawa medali tambahan untuk Indonesia di SEA Games kali ini. Kita umpamakan 1 like, 1 doa. Ini udah tembus di 80.000, 81.000. Cek, kita naikin lagi kuy. 100.000 like kira-kira akan tembus atau tidak sebagai bukti dukungan kita untuk prestasi di cabang olahraga e-sport PUBG Mobile squad atau tim di SEA Games kali ini. Ya, karena memang saat ini peluangnya sangat besar untuk Indonesia bisa membawa pulang 2 medali sekaligus. Tinggal kita lihat warnanya akan apakah emas ataukah silver ataukah perunggu nanti yang akan kita bawa pulang. Karena saat ini Indonesia dalam tahapan untuk mencapai peringkat yang pertama. Dan kita lihat juga Vietnam 1. Rival dari Indonesia, pemain-pemain mereka yang sedang berada di puncak klasemen saat ini tumbang satu persatu oleh Filipina 2. Kita lihat apakah ada confirm elimination menuju ke arah Vietnam 1. Ternyata tidak karena Rebis berhasil untuk di-revive dan bangkit kembali pemain-pemain Vietnam 1. Ya, gue nggak yakin Filipina mau naik ke bagian atas karena itu adalah zona yang berbahaya buat mereka. Mereka udah enak ada di bagian circle, masuk dan juga punya compound. Jadi gue nggak yakin mereka bakal keluar dari bagian compound karena Vietnam 1 juga sedang menghadapi Thailand yang datang dari bagian belakang setupnya mereka. Swipe masih ada tempat untuk melakukan revive, tapi Thailand sudah kehilangan satu anggota mereka, tinggal 3 player aktif dan di-push, ditabrak, Molotov dilempar, 2 biji langsung menuju ke arah compound dari arah tim Thailand 2 dengan menggunakan DBSP. Coy, masih mencari keberadaan anggota-anggota dari Thailand, mencari keberadaannya kembali, melakukan sebuah shoulder pick, namun masih belum bisa mendapatkan knockdown tambahan. Swap masih cukup aman sementara ini, dan kita lihat dari Vietnam sedikit mengulur waktu mereka, namun Rabis bergerak untuk mendapatkan informasi tembakan datang dari arah Swap, namun masih bisa selamat. Granat bakal dilempar, splash damage-nya masih bisa diblok ke arah kanan oleh seorang Swap. Sebuah pergerakan agresif dan double nade dari Vietnam menumbangkan Swap. Sebuah pergerakan agresif, mereka tidak takut, digempur langsung Thailand, dilakukan oleh Vietnam dengan sangat rapi. Gila loh.
Ya, terlihat permainan dari monster bernama Vietnam 1. Sangat luar biasa mereka, bahkan melumat pemain-pemain dari Thailand 2 dengan cukup mudah kalau kita lihat tadi. Satu persatu pemain-pemain Thailand 1, maksud saya bukan Thailand 2, digempur oleh Vietnam. Bahkan saat ini Beer 11 menjadi pemain yang terakhir dari Thailand 1 harus bergerak menuju ke arah rotasi dari Vietnam. Sulit untuk Beer 11 bisa bertahan dan pastinya dia akan coba melakukan lootingan-lootingan, berharap masih ada first aid yang bisa dia kumpulkan untuk mungkin nanti melakukan healing. Dan kita lihat kali ini Circle Bro Pasta menuju ke area bawah. Indonesia 2 sudah berada di dalam circle dan kita lihat juga Beer 11 confirm elimination, ternyata belum confirm elimination. Sangat sayang sekali. Jangan sampai hilang satu dari Vietnam, saudara-saudara. Mau dibilang nggak netral, yang penting Indo Pride. Itu dia yang kita harapkan. Vicoy, pemain penting dari Vietnam 1 sudah pulang. Semoga saja dengan kurang satu player Vietnam tidak maksimal untuk di match kali ini. Karena memang dengan Vietnam tidak maksimal, membuka jalur untuk Indonesia bisa lebih tinggi lagi. Apalagi Indonesia 1, sisa 2 pemain saja Bro Pasta. Ya betul, Indonesia masih bisa mengejar ketertinggalan mereka tentunya. Zona sudah mensupport ke Indonesia 2, tapi Indonesia 1 sudah kehilangan 2 anggota mereka. Di sisi lain Laos mulai mendekat menuju ke arah Filipina. 2 pemain terakhir ini apakah mampu untuk memulangkan Filipina 2 ke arah lobby? Terus kita lihat, terus kita pantau pergerakan demi pergerakan masing-masing tim untuk menuju ke area Quarry. Karena Quarry kali ini menjadi primadona untuk semua tim. Semuanya seakan ingin menempati area-area Quarry dan berhasil untuk mendapatkan satu knock. Genfos menuju ke arah Stalor dari Laos. Let's go Indonesia! Granatnya membuat Honda berguncang. Kali ini underdeal-nya bakal ke pental-pental sana sini, tapi Honda masih bisa menenangkan diri untuk melakukan beberapa pergerakan. Sementara Ryzen bakal memantau dari bagian rumah atas, tentunya sedikit memberikan tekanan, sedikit memberikan pre-fire menuju ke bagian lower ground. Compound yang ada di bagian bawah mereka namun masih belum bisa memulangkan. Laos menuju ke bagian lobby, masih bisa tertahan sementara ini, dan zonanya ngeprank menuju ke arah Vietnam 2. So what happened? Aya naon kumaha damang dengan zona yang kelima kali ini. Ya, lagi-lagi Vietnam ternyata yang memiliki circle dengan sangat nyaman sekali. Bahkan mereka berada di area Quarry. Sulit untuk bisa melakukan push menuju ke arah pemain-pemain Vietnam 2. Dan kalau kita lihat saat ini menuju fight ya, ternyata Filipina akan coba mendobrak satu pemain atau satu tim yang berada di area tersebut. Tapi ternyata Honda dengan DBS-nya sangat kuat juga. Ada grebek yang mungkin akan coba di follow up oleh pemain-pemain Indonesia. Tapi ternyata tidak, Ryzen hanya memantau saja dari tempat yang berbeda. Nice! Itu dia granat dari Jayadi. Granat bukan sembarang granat, itu granat yang mematikan. Satu berhasil diamankan, namun Filipina masih bisa tarik mundur ke bagian belakang. Dan Indonesia masih belum bisa mendapatkan sebuah confirm elimination tambahan karena Shazam masih tersembunyi dengan cukup aman. Sementara 2 pemain dari Filipina yang lainnya kembali mundur untuk mendapatkan tempat yang lebih nyaman. Namun granat masih terus dilemparkan menuju ke arah pertahanan dari Filipina, bermaksud untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. Dan Genpos sudah mulai membangun pergerakan. Ini Indonesia punya PR yang cukup berat karena mereka butuh bergerak dengan pemantauan dari pemain-pemain Malaysia yang ada di bagian high ground. Namun Range mendapatkan satu pemain. Ternyata kali ini Microboy diamankan dan dipulangkan ke arah lobby Sanskuy. Tapi apapun yang terjadi untuk Indonesia, Vietnam 1 sudah pulang menuju ke arah lobby Bro Pasta. Ini kesempatan terbesar untuk Indonesia 2 bisa masuk menuju ke peringkat yang pertama. Peringkat pertama ada di depan mata. Bahkan kali ini Indonesia 2 masih lengkap dengan 4 pemainnya. Tapi satu low dan satu lagi sedang knockdown. Aduh, tiba-tiba pantauan dari Malaysia benar-benar lebih konkret lagi, lebih komplit lagi untuk menghentikan sedikit langkah rotasi dari Indo Pride dari Indonesia 2. Namun Jumper sepertinya bakal fokus untuk bergerak menuju ke arah sebelah kiri karena ada informasi yang masuk. Ada satu tim lagi yang bergerak dari bagian Blue Zone. Ada Magix di bagian belakang, tentunya masih melakukan healing dengan 12 atau 11 aid kit yang tersisa. Pantauan dari seorang Flux melihat pergerakan dari pemain-pemain Brunei sudah mulai terspot, namun masih belum bisa mendapatkan tambahan elimination untuk Malaysia saat ini. Ya, terus kita lihat, terus kita pantau. Untuk sementara waktu Indonesia 1 terdampar di peringkat yang keempat. Semoga saja nanti placement point yang didapatkan oleh Indonesia 1 bisa membuat mereka kembali dalam jajaran peroleh medali di Grand Final dari SEA Games Vietnam ke-31 untuk PUBG Mobile Squad ini. Dan kita lihat Yuhai mencoba untuk mendobrak pertahanan Vietnam 2 dari jalur air dari area-area tengah Quarry. Sulit pastinya saat Yuhai naik, ketahuan sama Vietnam. Dan kalau kita datang dari utara juga, ini compound Vietnam sangat-sangat OP untuk sementara waktu. Ya betul, ini satu-satunya compound yang tersisa di circle 6 ini, Kuy. Ya, membuat mereka cukup nyaman, membuat mereka tidak perlu kemana-mana lagi. Dan memang wajar kalau Vietnam nggak kemana-mana karena mereka
nggak perlu untuk Jayadi bergerak. Dan kalau kita lihat Jaden yang dipercaya untuk bermain di Sanhok kali ini mampu untuk maju setidaknya menyeberang dari satu batu ke batu selanjutnya, tinggal menyeberang untuk masuk menuju ke dalam circle. Tapi kalau kita lihat terbuka sekali Bro Pasta, tidak ada batu di depan sana untuk Jaden bisa bernaung. Iya, yang gue khawatirkan adalah pantauan dari seorang Porch. Karena tadi Porch ada di arah Sniper Tower. Dia bisa memantau ke arah Malaysia, dia bisa memantau juga menuju ke arah Timnas 2 tentunya. Ini akan sangat ketar-ketir tentunya dengan kondisi Timnas kita yang masih berusaha masuk ke dalam zona. Ryzen tadi hanya memiliki 5 hit, bakal ditembak sama seorang jumper. Nice! Ini bakal membuka jalur untuk Indonesia berotasi dengan aman, Sanskuy. Ya, ini dia kita melihat bagaimana satu pemain penting yang dimiliki oleh Vietnam 2, yaitu Porch yang berada di area Sniper Tower. Ternyata dia tertangkap, tapi Jaden juga bisa menambah pundi-pundi eliminationnya. Tapi 2 dari Malaysia, dia harus memainkan tempo. Dia harus tahu kapan dia bisa dapat 2, ternyata tidak, karena datang dari Malaysia yang berbeda. Dari Malaysia 1 membuat Jaden tidak berhasil bertahan di situ. Nice try buat Ryzen, tapi Jayadi masih bisa mendapatkan pemain dari 2 anggota tim Malaysia tadi. Malaysia 2 anggotanya terpantau dari seorang Jaden, tapi Jaden tidak memberikan tembakan sama sekali. 2 anggota dari Malaysia 2 sudah mulai naik ke bagian atas tentunya. Ingin mendapatkan sebuah confirm elimination, tapi backup dari Vietnam 2 begitu rapi. Wall smoke yang dibuat untuk menyelamatkan seorang Porch benar-benar padat dan mampu untuk menyelamatkan seorang Porch, karena Porch mampu merangkak Sanskuy untuk bergerak menuju ke area compound yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Vietnam. Tapi Jaden berhasil mendapatkan satu bahkan snipe. Dipulangkan ke arah lobby dan Yuhai dipulangkan ke arah lobby. Indonesia menambah elimination dia dan masuk di top 4 walaupun tertangkap, tapi jumlah elimination dan jumlah poin yang didapatkan mampu untuk membalap poin dari Vietnam 1. Nice try. Thank you Jaden. Thank you. Ya, kita lihat Sultan Syahrir pernah berkata, hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Dan Jaden tadi mempertaruhkan hidupnya, mempertaruhkan nyawanya yang berada di area Sanhok ini. Dia menjadi pemain terakhir, tapi dia berani untuk melakukan tembakan. Akhirnya mendapatkan 2 lagi confirm elimination untuk Indonesia, menambah lagi pundi-pundi poin untuk Indonesia. Kita harapkan semoga dengan Jaden mempertaruhkan hidupnya tadi membuat Indonesia berada di peringkat yang pertama. Kita lanjutkan kembali menuju match kali ini, di mana pemain-pemain Vietnam 2 melakukan healing saja, karena kali ini tiba-tiba circle-nya banting menuju ke arah Malaysia 1. Yes, dan Malaysia 1 sepertinya yang bakal mendapatkan winner chicken dinner, karena Mart dari Vietnam 2 lebih memilih untuk melakukan healing. Tidak terpantau dari pandangan anggota-anggota dari Malaysia 1. Sudah dipastikan Malaysia lah yang akan mendapatkan winner chicken dinner untuk kali ini. Tapi nice try sekali Sanskuy untuk perjuangan dari 2 timnas kita di game yang keempat pada hari ini. 1 game lagi nanti untuk di Miramar. Ya, dan menjadi cukup menarik untuk kita lihat nanti hitung-hitungannya seperti apa di akhir dari match ini. Karena Vietnam pulang cukup cepat dan Indonesia tadi bertahan cukup lama bersama dengan Jaden yang memang kayaknya Jaden disiapkan untuk Sanhok dan dia sangat siap. Dia memikul beban itu, memikul beban Sanhok itu, dan dia tadi mendapatkan elimination penting, poin-poin penting untuk membawa Indonesia berada setidaknya masih terus di peringkat 3 klasemen sementara atau di top 3 klasemen sementara. Ya, betul. Bang Marty udah, Bang. Bang Marty sumpah hashtag 2. Tinggal 1 tim lagi udah. Bang Marty udah, yuk. Selesaikan yuk. 18 kit. Udah, Bang. Sumpah, billing habis ini. Billing internet, Bang. Udah hashtag 2. Yuk, bisa yuk. Bang. Sampai habis masih kata terus hashtag 1, Bang. Enggak, Bang. Ah, itu dia. Akhirnya. Sekali lagi, congratulations untuk Malaysia 1 yang berhasil mendapatkan winner chicken dinner di game yang keempat di hari terakhir final SEA Games cabang olahraga esports PUBG Mobile. Ya, dan kalau kita lihat yang mendapatkan WWCD adalah Malaysia 1, berarti tidak terlalu berpengaruh untuk klasemen Indonesia, karena yang di atas adalah Malaysia 2. Malaysia 1 itu berada di area bawah dari Malaysia 2. Lagi-lagi ada kemungkinan untuk Indonesia masih bertahan di atas, dan terlihat bagaimana Vietnam mulai ketar-ketir mereka. Vietnam 1 mulai terasa bagaimana mentalitas mereka tergerogoti oleh mentalitas pemain-pemain Indonesia yang terus berjuang hingga akhir, Bro Pasta. Ya, dan di game yang terakhir ini bener-bener dipaksa kuy jantung kita supaya lebih cepat berdetupnya. Jam tuh kayak nggak berasa